Bertemu lagi lur di channelnya tutorial ala Kang Mul. Ini memakai HP dan kayaknya itu kalau saya memandang kamera itu kemana ya arahnya, karena ini kamera depan. Tidak usah mikirin kualitas gambar lah lur. Kualitas suara itu sebenarnya gimana ya? Ya risih juga sih karena terlalu dekat dengan wajah itu kameranya, karena kalau tidak didekatkan itu suaranya nggak jelas itu, karena kan cuman mikrofon HP. Bagaimana lur kabarnya para YouTuber pemula, masih semangat bikin konten atau sudah mulai kendor ini semangatnya? Saya sudah menjadi YouTuber pemula itu hampir 3 kali ini lur. Yang pertama dan kedua itu kan ya tetap sampai sekarang juga jadi YouTuber pemula, karena ya dibilang berkembang ya tidak berkembang itu lur. Channelnya Kang Mul AE dan channelnya Durian Ngebel Ponorogo, meskipun channelnya Kang Mul AE sudah 5.000 subscriber dan Durian Ngebel Ponorogo 1.850, tapi ya masih sepi tuh lur penontonnya. Tapi bukan tujuan saya untuk membuat video dan diunggah di YouTube itu untuk rame serame-ramenya, tidak lur. Oke omong betul kan, ngapusi lek gawe video YouTube ora pengen rame gitu ya, jelas lur. Tapi kita berjalan santai saja, di real, di jalan yang lebih aman saja, karena 2 channel itu saya jadikan satu adsense-nya. Kalau saya bermain curang ya, pengen cepet dapat dolar banyak terus memakai pakai cara-cara main VPN ataupun main apa, itu ya tidak aman untuk channel kita. Nah, pembahasan kita kali ini saya itu bagaimana ya, untuk subscriber itu ya lumayan lah, sudah ada 400-an. Entah itu ya datangnya dari mana. Mungkin kalau saya melihat dan mencermati dari tutorialnya para senior, itu ya kita subscriber itu ada yang datang dengan kita saling berkunjung. Ibarat kata saya berkunjung ke channelnya si A dan saya komentar sesuai dengan judul dan pembahasannya di channelnya si A. Nah, nanti penonton yang melihat, ah ini channelnya siapa toh, tutorial ala Kang Mul ini kok bahasanya ya lumayan lumayan murat marit, tidak begitu tertata untuk komennya itu. Ya dari saling berkunjung ke channel lain, mungkin ada yang kunjung balik ke channel kita. Dan kita sebagai YouTuber pemula tetap harus sabar lur. Jangan kita berkunjung ke channelnya teman kita terus buru-buru mengharapkan segera balik ke channel kita. Tidak bisa seperti itu. Kita harus sabar karena kesibukan YouTuber pemula itu juga banyak aktivitasnya. Juga aktivitas di rumah ataupun kegiatan sosial ataupun apapun pasti aja ada. Tidak hanya melototin HP lur. HP dipelototin ini terus dapatnya apa Kang Mul? Ya kita ini kembali pada tujuan kita. Kalau pengen berkembang secara alami ya YouTuber pemula, ya kalau kualitas video isi konten kita itu belum ada manfaatnya, belum banyak bermanfaat, ya harusnya kita saling berkunjung itu ke sesama pemula juga untuk mendapatkan subscribe ataupun penonton. Nah, kita berkunjung ke channel-channel besar setipe dengan channel kita untuk mendapatkan ilmu gitu lur. Nah, kalau kita punya uang terus kita membeli subscriber dan membeli jam tayang, itu katanya kok bisa juga lur. Tapi bagaimana ya nanti kedepannya, ndak tahu wong channelnya Kang Mul AE itu tidak membeli subscriber saja sepi. Yang subscribe itu juga teman-temannya Kang Mul, sesama pemula juga, termasuk Durian Ngebel Ponorogo itu juga saya tidak membeli subscriber. Ya kita saling berkunjung saja. Terus sampai kapan Kang saling berkunjung? Yo sak kesele lur. Bila kita sudah capek ya kita rehat 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, ya enggak apa-apa.
Tidak akan ada yang memarahi kita kok. Jadinya kembali lagi pada niat dan tujuan kita menjadi YouTuber itu apa. Nah, untuk mendapatkan subscriber, kita kalau berkunjung kalau bisa ya di atas 3 menit lah. Kalau videonya panjang 50 menit ya kita tonton 8 ataupun 10 menit ataupun 15 menit. Memang berat ya untuk YouTuber yang di lokasinya tempatnya upload ataupun tempatnya lokasinya itu tidak ada signal wifi, jadi ya agak berat untuk teman-teman yang memakai kuota. Mungkin ya kalau saya ya mungkin kalau di sini kan ada sinyal wifi, di rumah ada, di gubuk ini pun ada. Lah kalau pakai kuota terus kita beli 20 giga, nah siang malam kita buat nonton videonya teman-teman kita, terus tidak ada yang balik, pastinya ya kita menangis. Menangis lur. 20 giga itu ya kisaran 50 ribuan. Tapi ya itulah namanya perjuangan untuk menjadi seorang YouTuber lur. Benar katanya senior kemarin, saya itu ya tertawa saat menontonnya itu. Katanya gini, jadi YouTuber pemula itu setelah upload video jangan ditinggal tidur. Kalau ditinggal tidur ya tidak ada yang nonton sampai kapanpun katanya. Nah setelah itu ternyata ya memang betul. Harusnya kita setelah upload video kita juga berkunjung ke channel-channel teman kita. Nah ini mungkin suaranya agak kurang jelas ya lur, karena di Sempu Ngebel Ponorogo ini lagi gerimis ini lur. Sore hari jam 16.30 ini, setengah 5 sore ini gerimis ini lur, cuacanya mendung. Nah begitu kita sebagai YouTuber itu, kalau YouTuber konten tutorial tidak mengenal cuaca lur, meskipun hujan kita di dalam rumah bisa membuat konten. Tapi kalau kontennya outdoor, kita ngevlog di luar-luaran sana ya tidak bisa, harus menunggu situasinya tidak hujan gitu loh. Kalau pas hujan ya tidak bisa bikin video. Nah apa teman-teman juga pengen menjadi konten kreator tutorial loh, monggo. Monggo kita dongeng bersama. Bikin gaya konten kayak ngono unggah nih YouTube dokang ya piye to lur. Oh iya, ini saya hanya sekedar, meskipun saya punya 3 channel, 2 channel lah yang dibilang Kang Mul AE dan Durian Ngebel Ponorogo, dan ini yang ketiga ini saya ini sebenarnya mengisi waktu luang lur. Saya kan pacaran jarak jauh terus dari Indonesia dengan Hong Kong lur, istri saya masih di sana. Nah saya juga punya teman itu bekerja di luar negeri menjadi konten kreator YouTube, dan saya menonton videonya. Katanya kita sebagai manusia ya manusia tukang manusia ki apa, sebagai manusia kalau jarak jauh dengan pasangan kita, pastinya ya kalau kita fokus pada HP ya, manakala kita berhubungan jarak jauh itu kan ada kalanya salah ucap, salah kata. Yang di rumah marah, yang di rantau juga marah. Akhirnya kan berkepanjangan. Kita cuman lihat HP, WA-nya dari pasangan, wah ini lagi marah. Nah, lagi marah itu biasa 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Nah, yang di rumah juga harus disibukkan dengan hal-hal positif. Seperti positifnya apa ya? Kalau Kang Mul AE di desa, di pegunungan Sempu Ngebel Ponorogo, aktivitasnya itu kalau pagi ya ke kebun, kalau tidak ada kegiatan lingkungan seperti kerja bakti ataupun lainnya. Lah setelah itu di kebun pun bisa sambil kita membuat konten, karena kontennya ya konten asal jadi, konten vlog keseharian yang channelnya Kang Mul AE. Nah waktu ke kebun durian ya kita bikin video untuk Durian Ngebel Ponorogo. Nah katanya teman saya di YouTube, kita yang di luar negeri juga menyibuk, ya pasti ya sudah sibuk di sana dengan pekerjaan, mungkin ya hampir 18 jam kerjanya, tapi ya memang sudah diniatkan dari rumah untuk bekerja.
Yang di rumah itu jangan terlalu fokus pada HP. Fokus boleh kalau saat kita nganggur ya, kita berkreasi sedikit lah, membuat konten itu ya kalau bisa bermanfaat. Adanya konten bermanfaat itu kita punya skill yang untuk dibagikan pada teman-teman melalui media sosial, ya bisa di YouTube ataupun di media platform lainnya. Nah, saya juga membetulkan katanya teman saya itu di YouTube itu, yang di rumah itu ya kalau kebetulan tidak ada aktivitas yang lain, kita mancing ya, mancing ikan pun kita bawa HP dan tripod. Tak punya tripod ya ditaruh di mana, yang penting tidak kecemplung ke air gitu saja. Nah, setelah itu nanti kan nyampe di rumah tidak sepaneng dengan HP lagi. Nanti telepon marah-marah lagi dengan pasangannya, yang di rumah marah, yang di sana marah. Nah, setelah itu kan kita bisa ngedit video, kita unggah video kalau kita ada waktu luang. Jadi kita tidak sepaneng. Kang Mula itu ya dari tahun 2020 itu istri saya belum cuti lagi lur dari Hong Kong, karena ya kita maklumi bersama karena ada pandemi. Ada pandemi ini, jadi Kang Mulai selain aktivitas offline, jadi juga membuat video-video ala kadarnya ya. Saya unggah di satu channel Kang Mulai dan Durian Ngebel Ponorogo. Nah, ini kalau tutorial ini sebenarnya ya saya cuman berbagi tentang pengalaman saya selama menjadi YouTuber ya. Sebenarnya itu banyak kisahnya itu. Kisahnya itu ya sebelum monetisasi pastinya banyak yang menyindir kita ataupun haters yang di online maupun di offline. Tapi itu jangan kita jadikan apa itu ya, jangan jadikan kita untuk down. Kalau kita down terus kita tidak bikin konten ya kita tidak bisa berhasil, tidak bisa monet. Untuk pribadinya Kang Mulai sudah bisa monet itu sudah bersyukur loh. Tapi sekarang itu kan meskipun channel kecil, kalau banyak yang nonton kan ada iklannya gitu loh. Nah, daripada kita cuman bikin video 1 ataupun 2 terus itu banyak yang nonton, keluar iklannya, kita kan tidak kebagian hasilnya. Makanya kita teruskan saja sampai tercapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu untuk video reguler, video panjang ya. Kalau kita pengen jadi kreator short ya bisa lur, kita bikin video sebanyak mungkin ya sehari itu bisa 10 video ataupun 20 video untuk video short ya. Nah, kita unggah, nanti kalau sudah mendapat 10 juta tayangan, 10 juta kali ditonton dan 1000 subscriber, nanti bisa monetisasi meskipun hanya dengan video short loh. Nah, untuk menjadi YouTuber masih terbuka luas untuk kita. Masih ada peluang lur untuk menjadi YouTuber itu, karena mungkin ya bisa menjadi sampingan saja. Kalau Kang Mulai itu tidak floor khusus untuk bikin video tiap hari, tidak lur ya, sesempatnya saja. Seperti kemarin ya waktu saya berkunjung ke rumah orang tua di Merayan Kerayun Ponorogo Ujung Kidul ya, saya melewati wisata terbaru di Kecamatan Kerayun. Jadinya saya ya bikin video di sana, entah 8 menit ataupun 10 menit, barangkali nanti ada yang nonton. Itu kan sekali jalan ya, mampirlah sambil ngopi dan bikin video juga. Pastinya ya dimanapun kita berada, kita on kamera, pastinya ya banyak orang yang sinis kepada kita, tapi itu bukan jadi penghalang. Nanti kalau diketawain orang kita masih pemula, kita down dan tidak membuat video lagi. Kita harus menyemangati, semangat dengan kemampuan kita untuk berkarya di YouTube ini. Gini loh lur, pertama itu ya kita sudah punya channel YouTube, kita bikin video yang meskipun tidak bermanfaat bagi penonton,
setidaknya tidak melanggar peraturan pemerintah dan juga kearifan lokal. Apapun bisa kita upload, keseharian kita, meskipun kita bukan artis tetap kita bikin video. Tentang hobi kita, mungkin kita hobi memelihara kucing dari awal ya. Ini guys, kucingnya kucing dari luar negeri, ini saya rawat. Nah siangnya ini guys saatnya memandikan kucing kesayangan saya. Sorenya ini guys menu makannya kucing saya. Lah tidak akan ada habisnya kalau kita membahas tentang hobi kita dan ada di sekitar kita. Yang berat itu ya kalau kita membuat video tentang ya seperti yang harus menjelaskan secara detail dan bisa diterima oleh penonton. Itu sulit lur. Kalau tutorial itu banyak, ada yang jalur A, jalur B, jalur C. Ibarat kita mengendarai kendaraan, ada jalur patas, ada jalur reguler di jalan bawah, bukan di lewat tol. Itu tergantung kita. Dan kalau tutorial itu ya kita bisa menyaring atau mencermati ini tutorial ini bagaimana ya kalau kita kalau kita mengikuti ini. Kan ada itu tutorial, kita tidak perlu berkunjung ke channel lain, itu retensi penonton kita, retensi tonton kita akan hancur karena nontonnya cuma 1 menit, like, comment, subscribe. Akhirnya saat sore hari hilang subscribe-nya. Itu katanya tidak perlu kita menonton channel-channel teman-teman kita sesama YouTuber pemula. Ada lagi konten tutorial yang menyarankan untuk kita tonton dulu 3 video teman kita, lalu like, comment, subscribe. Itu katanya bisa nempel dan permanen. Nah dari banyaknya tutorial pastinya kita bingung lur, pastinya kita pusing pusing memikirkannya itu yang benar itu yang mana. Kalau menurut Kang Mul AE ya begini, kita membuat channel YouTube, kita unggah video, tidak terlalu pusing dengan SEO, dengan algoritma ataupun apa. Yang penting kita perbanyak video dulu, mungkin ya 30 pertama ataupun 50 pertama, 50 video. Nanti ya akan ada penonton. Kalau kita hoki, kalau tidak ya sepi lur. Sepi ndak apa-apa, kita ndak akan rugi. Ya ndak rugi Kang, kalau memakai sinyal WiFi ya tidak rugi. Tapi kalau kuota ya tetapnya ya kita berpikir 2 kali. Tapi bagaimana lagi ya lur, namanya kita juga ibarat kita mancing kan, harusnya kita mancing itu kan kita tidak tahu kita nanti dapat strike ataupun dapat ikan atau tidak. Yang jelas kita kan sudah modal, kita modal ya joran, ya umpan, ya peralatannya. Ya teman-teman kita yang mancing saja tidak sedih kok kalau tidak strike. Nah kita juga mengadopsi pemikirannya Bapak Petani. Bapak Petani itu ya pertama, kalau orang sudah minat pengen bertani pastinya alat utamanya apa? Cangkul, sabit. Nah kalau kita itu sebagai orang terus kita ragu-ragu, harga cangkul itu di Sempung Ngebel Ponorogo itu yang paling murah 100, 150, 200, ada yang 200 lebih. Terus kalau kita itu sebagai orang yang selalu ragu-ragu, Kang Mul, aku mau bertani tapi aku tidak mau beli cangkulnya. Lah terus alatnya itu apa? Kita menjadi petani tidak mau membeli cangkul itu. Lah nanti kalau saya beli cangkul harga 200, saya tanam ubi kayu atau singkong, nanti kalau tidak panen terus dimakan tikus gimana? Itu kamu belum berjalan sudah ragu-ragu. Kalau hidup kita ragu-ragu, Kang Mul, aku pengen sebenarnya pengen punya pohon durian stek yang 5 tahun sudah panen. Nah, lah harganya itu 300 loh Kang, kalau mati kan saya rugi. Ya ndak usah nanam toh lur, ndak usah beli. Jadi
kita cuman menunggu saja keajaiban. Barangkali bisa tumbuh di kebun kamu tanpa menanam. Mana ada. Wong Pak Tani itu loh, tidak mengenal lelah, tidak mengenal trauma. Begitu sudah membeli cangkul, akhirnya ya buat nyangkul tanah toh. Terus menanam. Ada yang tanaman itu bibitnya itu ya harus beli, seperti durian setek, seperti apa itu, kelapa, seperti alpukat setek, itu kan harus beli. Yang tidak beli itu ya ada, seperti kita menanam singkong, ubi kayu dan sebagainya itu. Nah, kita sebagai YouTuber pemula pastinya kita juga modal. Kalau HP kita jadul ya, kameranya cuma satu, HP-nya harga 300-an, terus memorinya ngeblank, terus baterainya drop, itu ya kalau kita ya bisa itu dibikin video, untuk membuat video, tapi ya kurang maksimal. Ya kita modal dikit lah, harga HP ya 1 jutaan, mungkin ya masih mampu. Setelah itu ya kita tetap belajar lur. Belajar itu ya bisa dari mana saja, bukan hanya dari satu channel, tapi dari banyak channel. Kan sekarang itu banyak toh tutorial-tutorial yang membahas tentang YouTuber pemula. Mungkin ya ini banyak juga YouTuber pemula yang nonton channelnya tutorial ala Kang Mul tapi tidak komen. Sebenarnya teman-teman itu juga ketik YouTuber pemula, mungkin di urutan 20 ataupun 50 ke bawah itu muncul ya 1 atau 2 videonya tutorial ala Kang Mul ini. Tapi ya bagaimana lagi, kita sebagai YouTuber pemula tidak usah pusing memikirkan SEO, judul dan deskripsi. Pokoknya kita bikin video dulu, kita upload ya. Sambil seiring berjalannya waktu kita juga belajar tentang bikin thumbnail. Oh ya, bikin thumbnail videonya Kang Mul yang ini, di tutorial ala Kang Mul ini belum ada thumbnailnya sama sekali, karena belum sempat membuat lur. Karena saya menghandle 2 channel, tapi ya jarang upload. Yang satunya yang Durian Ngebel Ponorogo, yang saya upload ya yang termudah, vlog keseharian, yaitu channelnya Kang Mul AE. Itu hampir beberapa hari sekali saya upload, dan kualitas videonya pun ya tidak terlalu bagus karena modalnya ya cuman HP, terus modalnya pemikiran untuk menyampaikan narasi di video itu juga asal-asalan, karena ya semuanya itu kembali lagi pada pemikiran dan kecerdasan kita. Kalau Kang Mul AE mungkin ya YouTuber terlalu tua atau belum tua sebenarnya, tapi ya bagaimana lagi lur, ya itu tadi suatu kisah untuk mengisi waktu luang. Barangkali dengan menjadi konten kreator nanti ya bisa kita menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan endorse lur. Endorse ke apa toh Kang? Ya ibarat kata ya ada toko bangunan yang pengen dipromosikan melalui channel kita. Nah, kalau kita punya channel YouTube ya, meskipun subscribernya 1000 atau 2000 ada tawaran kan, ya kita tidak mematok harga untuk sekali bikin video ataupun kontraknya berapa, ya kita tekuni saja. Kalau ada endorse meskipun kecil nilainya, tapi kan kita untung 2 kali, dari yang mempromosikan dagangannya juga dari video kita. Kalau ditonton penonton kan ada iklannya, meskipun hasilnya kecil kecil gitu loh, tapi kan ya itu suatu kebanggaan tersendiri bagi kita. Nah, kalau musimnya musim hujan seperti ini di Sempung Ngebel Ponorogo ya biasanya sekitar jam 11-12 itu kadang ya sudah hujan. Daripada kita mengeluh saja, jam segini kok hujan, jam segitu kok hujan, kita ya on kamera, kita bikin video. Wong video itu loh tentang hujan pun ada yang nonton loh.
Tapi kebanyakan dari kita itu kebanyakan ya gengsinya gini, pasti kita sudah, semangat kita sudah dipatahkan oleh haters, entah itu haters offline ataupun online. Ketika kita membuat video, kita on kamera gini di tempatnya ya tempat banyak orang, pastinya ada yang bilang gini, kamu mau jualan video ya, kamu mau jadi pedagang video ya. Nah, kalau kita down ya sudah tamat sudah tamat impian kita untuk menjadi YouTuber sampai monetisasi loh. Kalau ada haters seperti itu ya kita cuekin aja toh. Yang penting kita tidak mengganggu orang lain, tidak merendahkan orang lain, tidak melanggar peraturan pemerintah. Wong kita on kamera HP kita sendiri, tidak pinjam HP orang lain. Dan sekarang pun kalaupun kita tidak membuat video, orang lain juga membuat foto dan video. Bedanya mereka unggah di platform lain, bukan di YouTube. Kalau di YouTube memang terkesannya orang-orang itu yang belum paham, orang yang awam, itu kita menjual video. Sebenarnya kita membuat video itu tujuannya bukan untuk dijual, tapi kita berbagi informasi ataupun hiburan. Nah, untuk kita rekod juga rekod pakai HP kita sendiri. Jadinya ngapain kita mikirin orang-orang seperti itu? Coba kalau mereka mengerti jalannya dan alurnya, bagaimana beratnya menjadi seorang YouTuber, pastinya tidak akan bicara seenaknya. Nah, kalau mereka itu mengerti alurnya untuk menjadi seorang YouTuber dan menghasilkan meskipun itu 0,1 dolar, dan itu suatu kebanggaan bagi kita. Kita ini siapa? Warga biasa, tidak terkenal, bukan artis. Kok bisa monetisasi dan menghasilkan dari karya video-video kita? Nah, karena mereka itu tidak tahu alurnya bagaimana dan bagaimana kebanggaan kita, kepuasan kita sewaktu kita sudah berjuang berbulan-bulan, bahkan ada yang 2 tahun, 3 tahun baru monet karena belum tercapai subscribernya. Kalau jam tayang ya yang dihitung 1 tahun terakhir. Kalau subscriber tidak akan hilang kalau tidak diunsub ataupun channelnya emailnya itu dihapus oleh Google, karena emailnya email bukan email yang resmi, email abal-abal yang untuk mensubscribe channel kita itu. Nah, jadi kita sebagai YouTuber pemula harus konsisten membuat video, terus membuat video, kalau bisa ya tiap hari, kalau tidak bisa ya seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Dan kita aktif di komunitas YouTube, kita sering nonton YouTube sesama YouTuber pemula, kita sering nonton YouTube-nya channelnya yang besar karena untuk menggali inspirasi dan belajar di channel-channel besar yang sudah sukses. Kita jangan, semangat kita jangan mau dipatahkan oleh para haters, entah haters itu offline bertemu langsung ataupun online di komentar-komentar di video unggahan kita. Jadi kita harus tetap optimis untuk menjadi YouTuber meskipun kita YouTuber pemula. Subscribernya masih di bawah 100 biji ataupun di bawah 500 seperti channelnya tutorial ala Kang Mul ini. Tapi semangat kita harus kita pupuk dengan caranya ya kita tetap konsisten dan kita terus belajar. Entah itu belajar itu jangan hanya di satu channel saja, banyak channel yang dapat kita pelajari. Kita ketik YouTuber pemula pastinya banyak, bagaimana caranya membuat video, bagaimana caranya mendapatkan subscriber, caranya mendapatkan jam tayang, semuanya ada di YouTube. Jadi kita sekolah itu juga dari konten-konten kreator yang sukses di YouTube, dan kita aplikasikan dengan kreatif kita membuat video tiap hari, dan bagaimana ya cara edit ataupun sebagainya bisa kita pelajari dari YouTube juga. Jadi dari YouTube dan kita aplikasikan dengan kreasi kita sendiri.
Meskipun kita amati, kita tiru dan modifikasi, pastinya ya tiap orang beda karakternya dalam membawakan sebuah konten ataupun narasinya. Pastinya berbeda dan itu menjadi keunikan tersendiri bagi kita gitu loh. Jadi tiap orang itu tidak mungkin sama, meskipun sama pembahasannya, hasilnya tetap beda loh. Terima kasih yang sudah support channelnya Kang Mul AE dan Durian Ngebel Ponorogo dan channelnya Tutorial ala Kang Mul. Semoga para YouTuber pemula tetap semangat berkarya di YouTube ini hingga monetisasi dan menghasilkan. Terima kasih lur.